Sini duduk bentar, dengerin gua. Sifat introvert lo itu bukan kelemahan, melainkan superpower yang lagi tertidur. Tapi sayangnya, banyak cowok introvert gagal berkembang karena kemakan mitos yang salah. Susan Cain dalam bukunya yang sangat fenomenal, Quiet, The Power of Introverts in a World That Can't Stop Talking, membongkar habis kebohongan-kebohongan ini. Hari ini gue mau bedah 5 mitos tentang cowok introvert yang justru menghambat lo buat jadi pria yang lebih baik. Dengerin baik-baik bro. 1. Mitos. Introvert itu antisosial dan benci. Orang ini kebohongan paling fatal. Susan Cain ngejelasin kalau introvert bukannya benci manusia, tapi cara otak kita memproses stimulasi sosial itu beda. Cowok ekstrovert nge-charge energi dengan cara kumpul-kumpul berisik, sedangkan kita nge-charge energi dengan cara menyendiri. Kalau lo kemakan mitos ini, lo bakal beneran mengisolasi diri, jadi antisosial beneran, dan nutup semua peluang buat ngebangun networking atau nemuin pasangan yang tepat. Lo tetap butuh orang lain bro. Lo cuma butuh lingkaran pertemanan yang kualitasnya tinggi, bukan kuantitas. 2. Mitos. Cowok introvert nggak bisa. Jadi pemimpin lo mungkin sering mundur dari tanggung jawab karena ngerasa nggak pinter orasi berapi-api. Padahal menurut buku Quiet, pemimpin introvert seringkali ngasih hasil yang jauh lebih bagus, terutama kalau memimpin tim yang proaktif. Kenapa? Karena kita mau mendengarkan, meresapi ide orang lain, dan gak gila ego buat mendominasi panggung. Jangan kubur ambisi karir lo cuma karena lo pendiam. Kepemimpinan itu soal integritas dan eksekusi, bukan siapa yang paling kencang teriak. 3. Mitos. Introvert itu sama dengan pemalu dan minder. Ini beda jauh bro. Pemalu itu rasa takut akan penilaian sosial, takut dihakimi atau ditolak. Sedangkan introvert adalah preferensi terhadap lingkungan yang tenang. Lo bisa jadi cowok introvert yang sangat percaya diri, punya wibawa, dan punya eye contact yang tajam saat ngobrol satu lawan satu. Kalau lo ngerasa minder berhadapan sama cewek, itu masalah self-esteem yang harus lo perbaiki. Jangan kambing hitamkan sifat introvert lo. 4. Mitos. Introvert nggak bisa komunikasi dan basa-basi. Banyak cowok ngerasa gagal deketin cewek karena ngerasa, gua kan introvert, gua nggak jago basa-basi. Faktanya, introvert emang males sama obrolan small talk yang dangkal dan nggak penting. Tapi, kalau udah masuk ke obrolan deep talk soal visi, masa depan, atau filosofi hidup, cowok introvert adalah pendengar dan pembicara terbaik. Jangan paksa diri lo jadi badut yang sok asik. Cukup cari momen yang pas buat ngobrolin hal yang berbobot. Disitulah daya tarik lo keluar. 5. Mitos. Introvert adalah kekurangan yang harus disembuhkan. Ini yang bikin banyak cowok stres. Mereka maksa diri pakai topeng ekstrovert, pura-pura asik nongkrong tiap malam, mabuk-mabukan, demi diakui circle. Sampai akhirnya mental mereka burn out dan capek sendiri. Sifat lo nggak perlu disembuhkan bro. Yang lo butuhkan adalah self-acceptance, penerimaan diri, dan strategi buat mengoptimalkan ketenangan lo jadi sebuah karya dan fokus yang tajam. Bro, dunia ini butuh cowok-cowok yang tenang, berpikir dalam, dan punya visi tajam kayak lo. Berhenti maksa diri lo jadi orang lain. Buat langkah nyata, gue sangat merekomendasikan lo buat ambil tes kepribadian high value introvert. Tes ini gue rancang khusus biar lo makin paham sama potensi terpendam dari sifat introvert lo dan gimana caranya bertransformasi jadi introvert bernilai tinggi yang bawa manfaat besar, bukan introvert yang gampang baperan, antisosial, atau gampang dilemahkan sama keadaan. Lo bisa langsung ambil tesnya lewat link yang ada di bio. Dan kabar baiknya, lo bebas bayar semampunya aja, seikhlas lo. Ambil kendali atas diri lo sekarang bro. Banggalah jadi pria yang tenang tapi mematikan. Salam high value man, semangat bro.